Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saudara-saudara, melalui video ini saya akan sedikit menambahkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tafsir al-ittijah al-ijtima'i, ya. Sebuah corak tafsir ijtima'i. Ijtima'i dalam bahasa Indonesia dengan corak sosial kemasyarakatan, ya. Jadi sosial kemasyarakatan. Baik, ketika kita bicara tentang sejarah munculnya corak ijtima'i ini, pada fase-fase awal konsentrasi ulama dalam menafsirkan Al-Quran lebih banyak kepada persoalan akidah, persoalan hukum, dan hukum-hukum yang sifatnya personal, ya. Hukum keluarga, kemudian pidana, dan berbagai hukum-hukum yang sifatnya lebih kepada personal. Dan belum banyak kajian-kajian yang berbicara tentang atau pembahasan yang terkait dengan bil hayatil ijtimaiyah wal fardiyah lil insan. Jadi berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat dan kehidupan individual seorang manusia. Artinya baik kehidupan personalnya, demikian juga kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti yang setelah kita pelajari sebelumnya, ya, kajian tafsir Al-Quran dalam bidang fikih itu luar biasa. Kemudian dalam bidang akidah juga luar biasa perdebatannya, termasuk juga filsafat, ilmu. Adapun tafsir yang menitik beratkan tentang masalah sosial kemasyarakatan atau yang kita sebut dengan tafsir al-ijtima'i itu baru muncul pada abad-abad terakhir, ya. Setidaknya sudah masuk dalam kategori abad modern. Dan itu berbarengan dengan bangkitnya kejayaan Islam atau yang kita kenal dengan pan-islamisme, peradaban Islam baru yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian juga di Mesir diikuti juga oleh muridnya Syekh Muhammad Abduh, ya, yang memang lebih concern bicara tentang kemasyarakatan, termasuk juga tentang dunia Islam secara umum. Nah, kebangkitan Islam dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini, termasuk juga perkembangan dunia Islam ini, juga memiliki dampak terhadap perkembangan ilmu tafsir. Sehingga muncul juga penafsiran-penafsiran Al-Quran yang lebih cenderung mendalami tentang bahasan ayat-ayat yang berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Sehingga tafsir Al-Quran itu dapat menjadi solusi atau panduan dalam kehidupan secara praktis. Maka di antara kitab-kitab awalnya adalah tafsir Al-Manar, ya, yang ditulis oleh guru dan murid yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rasid Ridha. Kemudian setelah itu baru bermunculan berbagai kitab-kitab tafsir dengan corak al-ijtima'i, ya. Seperti juga tafsir Ahmad Mustafa Al-Marawi, kemudian juga tafsir Fi Zilalil Quran karangan Said Qutb, kemudian juga tafsir Mahasinut Ta'wil karangan Imam Al-Qasimi, termasuk juga tafsir Imam Taba'i dan dengan tafsirnya Mizan yang juga dapat dikategorikan kepada tafsir al-ijtima'i. Jadi inilah perkembangannya yang memang berkembang pada abad terakhir ketika perhatian ulama sudah kembali untuk memperhatikan persoalan kehidupan bermasyarakat dan juga eksistensi dunia Islam. Dan kemudian itulah yang berpengaruh kepada munculnya tafsir al-adabi al-ijtima'i. Berikut beberapa karakteristik penting, ya, dalam tafsir al-adabi al-ijtima'i. Yang pertama itu karakteristiknya adalah al-ayat allati tabayyanal masail al-ijtimaiyah. Jadi para mufassir
dengan corak ijtimai ini, mereka lebih concern, lebih memperhatikan, lebih serius dalam menjelaskan ayat yang berbicara tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ayat-ayat yang menjelaskan masalah-masalah kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah al-ihtimam bimasyakilil muslimin fil asril hadir. Mereka juga concern atau memiliki perhatian besar terhadap muskilah-muskilah, masalah-masalah umat Islam pada zaman sekarang. Jadi mereka mencoba melalui ayat-ayat Al-Quran mencarikan alternatif solusi dari berbagai muskilah, permasalahan-permasalahan aktual umat Islam. Atau setidaknya realitas kehidupan umat Islam yang terjadi mereka lihat dalam perspektif Al-Quran. Wa tatsbiqu ayatil Quran 'alal hayatil mu'asirah. Ini yang saya maksud tadi. Bagaimana menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan modern. Termasuk juga wastikhraj 'ilajul masyakil al-ijtimaiyah minal Quran. Berupaya menghasilkan solusi masalah sosial dari Al-Quran. Nah, ini concern para ulama tafsir ijtimai ini. Jadi mereka memiliki perhatian terhadap muskilah-muskilah, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam, kemudian berupaya mentatsbik, ya, menerapkan, mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan modern, sekaligus mereka juga berupaya istikhraj ilajul masyakil, mencari solusi, mengeluarkan, ya, istikhraj itu kan dari kharaja, ya. Jadi di sini kita maknai dengan menghasilkan solusi, mencarikan solusi dari masalah-masalah sosial kemasyarakatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, corak ini atau mazhab tafsir ini juga adamul ihtimam bil ittijahatil falsafiyah wal madhabiyah. Mereka tidak terlalu mementingkan corak filsafat, kemudian juga corak kemazhaban. Artinya tidak peduli lagi bicara tentang ini mazhab ini baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks akidah. Mereka tidak terjebak lagi dalam perdebatan-perdebatan mazhab. Apakah itu mazhab fikih, apakah mazhab teologi. Termasuk juga mereka tidak terjebak dengan asalibul adabiyah. Ya, perdebatan tentang sastra atau bahasa-bahasa dalam Al-Quran, juga perdebatan tentang fikih, ya. Dan sementara mereka wasa'yu ila istikhrajil aqaid minal Quran. Sementara di sisi lain mereka berupaya untuk menghasilkan, merumuskan konsep akidah dari Al-Quran. Jadi mereka tidak terjebak dengan konsep akidah yang sudah ada, apakah itu perdebatan teologi antara Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah, Asy'ari, Maturidi dan segala macam. Tetapi mereka mencoba melalui penafsiran terhadap ayat Al-Quran itu merumuskan konsep akidah kembali. Walaysa ja'lul Quran tabi'an lil aqaid. Dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran mengikuti konsep akidah yang ada. Nah, seperti yang kita pelajari dalam tafsir Kalami, ya, cenderung kadang penafsiran itu mengikuti konsep akidah yang sudah ada oleh masing-masing mazhab. Sehingga terkesan penafsiran mereka adalah justifikasi terhadap paradigma atau pandangan mazhab yang sudah ada. Nah, dalam konteks tafsir ijtima ini sangat dihindari. Jadi mereka tidak mengikuti itu, tapi berusaha merumuskan konsep akidah dari Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pengikut dari konsep akidah yang ada. Tapi sekali lagi memang mencoba istikhrajul aqaid, mencoba merumuskan konsep akidah dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, karakteristiknya juga adalah al-ihtimam bil ittijahatil asriyah al-jadidah fi babil jihad ma'a a'da'il Islam wa khususan Israel wa isti'mar al-gharbi wal ihtimam bil masail taqarrub bainal muslimin. Artinya apa? Mereka memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan baru, ya. Masalah-masalah baru dalam kehidupan umat Islam, seperti persoalan jihad ma'adil Islam, perjuangan melawan musuh-musuh Islam, khususnya Israel,
Jadi melalui tafsirnya mereka lebih concern juga bicara tentang perjuangan ya. Bagaimana perjuangan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh Islam, khususnya Israel, termasuk isti'mar al-gharbi, melawan dominasi barat ya, dalam kehidupan sosial umat Islam. Sehingga perlawanannya di sini baik perlawanan dalam bentuk fisik ya jihad seperti perlawanan terhadap Israel di Palestina, termasuk juga perjuangan melawan isti'marul gharbi, dominasi barat terhadap dunia-dunia Islam. Wal ihtimam bil masail taqarrub bainal muslimin, dan juga memiliki perhatian untuk at-taqarrub ya, mendekatkan kembali antara umat Islam. Karena di abad pertengahan itu umat Islam sudah terpecah-pecah dalam berbagai mazhab akidah, terpecah-pecah dalam berbagai mazhab fikih dan berbagai kelompok-kelompok lainnya. Maka para ulama mufassir ijtimai mereka lebih cenderung membangun keterdekatan, merekat kembali ukhuwah, membangun kembali persatuan umat Islam. Di sisi lain mereka juga memotivasi agar umat Islam juga concern melawan musuh-musuh Islam, baik secara fisik maupun secara pemikiran. Nah, ini yang menjadi concern bagi para mufassir al-ijtimai. Kemudian berikutnya adalah al-ihtimam bita'ali bitarbawiyyah wal irsyadiyah fil Quran. Nah, mereka juga sangat concern memberikan perhatian kepada persoalan pendidikan dan pengajaran di dalam Al-Quran. Artinya bagaimana melalui Al-Quran itu bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Sehingga betul-betul umat Islam Al-Quran itu bisa hadir dalam kehidupan realitas bermasyarakat umat Islam. Nah, makanya corak ini disebut dengan ijtimai, artinya betul-betul ingin menghadirkan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, yang ketujuh, i'ta'u ahammiyatin kabiratin lil aqli wal ulum at-tajribiyah wal qat'iyyah wal istifadah minal manhajainil aqli wal ilmi fi tafsir. Jadi juga memberikan perhatian besar terhadap masalah logika, akal, kemudian ilmu-ilmu hasil riset ya, penelitian yang memang sudah tingkat kebenarannya sudah bisa diuji, dan juga menggunakan manhaj akli dan ilmi dalam penafsiran Al-Quran. Jadi secara sistem mereka juga mengedepankan penggunaan rasio, akal, kemudian juga temuan-temuan ilmiah yang tingkat kebenarannya sudah teruji. Maka itu juga yang mereka jadikan sebagai dasar dan pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh karakternya itu adalah al-ibti'an anir riwayat al-israiliyat al-mawdu'ah wa dha'ifah. Mereka menjauhi riwayat-riwayat Israiliyat yang maudhu' dan yang dhaif ya, artinya mereka tidak menggunakan itu dan menjaga tafsir mereka dari riwayat-riwayat Israiliyat yang maudhu' dan dhaif. Yang kedelapan, al-istifadah minal bayan al-wadih wal basit fi tafsir walladhi yulaimul mustawa al-'am lil jumhur. Ya. Menggunakan penjelasan yang jelas dan rinci ya, luas, basit, luas dalam menafsirkan Al-Quran, dan kemudian disesuaikan dengan mustawa al-'am lil jumhur, dengan kemampuan umum masyarakat dalam memahami. Jadi berupaya menjelaskan itu secara detail, secara rinci, dengan memperhatikan kapasitas kemampuan masyarakat umum dalam memahaminya. Jadi dari sisi media atau sarana bahasa yang digunakan jelas dan rinci dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Kemudian juga al-i'timan bisyubahat wal iskalat allati tutharu haula al-Quran wal Islam minal mukhalifin wa sa'yu li taqdimil ajwa' al-munasabah laha. Artinya mereka juga memiliki perhatian terhadap syubhat atau kritikan-kritikan yang dilemparkan tentang masalah Al-Quran dan Islam dari para penentang atau para orientalis. Jadi ketika muncul pemikiran-pemikiran nyeleneh, kritikan-kritikan tajam daripada ilmuwan barat, dari para orientalis tentang Al-Quran atau tentang Islam, maka mereka juga punya perhatian penting dalam memberikan
jawaban, sehingga sa'yu mereka berusaha li taqdimil ajwibah al munasabah lah, mengedepankan jawaban yang relevan dari tuduhan-tuduhan, dari syubhat-syubhat, dari pemikiran-pemikiran nyeleneh yang disampaikan oleh para orientalis. Itu juga bagian dari concern para mufassir dalam corak ijtima'i ini. Kemudian berikutnya adalah ta'wilul ayat wal riwayat al-mukhalifah lil haqa'iq syar'iyyah wal ilmiyah wal aqliyah ats-tsabitah. Berupaya mentakwilkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan hakikat syar'i, temuan-temuan ilmiah dan logika yang sudah teruji kebenarannya, yang sabit, au i'tibari dzalika minal majazat, atau kalaupun tidak mentakwilkan, mereka memandangnya itu sebagai majas. Jadi ketika ada lafaz redaksi Al-Quran yang bertentangan dengan hakikat syariah secara bahasa atau temuan-temuan ilmiah yang tingkat kebenarannya sudah diuji, maka mereka mentakwilkannya atau memandangnya itu sebagai sebuah ungkapan majas. Kemudian yatamatta'u ashabu hadzal ittijah bi ruhiyah ijtimaiyah. Jadi yatamatta'u itu artinya menikmati ya. Jadi para aktivis lah atau para mufassir pada corak ini sangat menikmati kajian ruhiyah ijtimaiyah ya, psikologi kemasyarakatan ya. Jadi bagaimana memang psikologi dan kehidupan bermasyarakat itu memang sangat menjadi concern mereka dalam penafsiran Al-Quran. Wa yanzuruna ilal ayat wal ahkam asy-syar'iyyah, dan memandang bahwa ayat dan hukum-hukum syar'i sebagai nazratan ijtimaiyah, dalam perspektif sosial, walaysa min zawiyatin fardiyah, tetapi tidak memandangnya sebagai persoalan personal. Kemudian yang terakhir adalah yuhawilul mufassirun fi hadhil ittija' ayyabta'in anit taqlid, bahwa para mufassir dengan corak ijtima'i ini ayyabta'in anit taqlid, menghindari taklid, artinya mengikuti secara buta saja pendapat-pendapat sebelumnya, wa yas'a ila tatbiqis sunnah al-ijtima'iyyah fil Qur'an ala hajatil asar, dan mereka juga berusaha menerapkan, mengimplementasikan sunnah-sunnah kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan kehidupan bermasyarakat yang terdapat di dalam Al-Quran, bibayanin wa uslubin yafhamul jami', dengan bahasa dan dengan penjelasan dan bahasa yang difahami oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan dari beberapa karakteristik ini sudah bisa lebih paham bagaimana kecenderungan mufassir ijtima'i ini. Jadi betul-betul mencoba, kalau istilah mengutip bahasanya Pak Quraisy, membumikan Al-Quran itu di dalam berbagai dimensi kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi kalau sebelum-sebelumnya para ulama lebih fokus ke masalah akidah, masalah fikih, masalah filsafat, masalah tasawuf gitu. Maka para ulama dengan corak ijtima'i ini, mereka mencoba menjadikan Al-Quran sebagai media panduan dan solusi berbagai problem-problem aktual dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, ini beberapa tambahannya ya terkait dengan karakteristik. Kalau tafsir-tafsirnya seperti tadi, tafsir Juz Amma karangan Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar juga Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, Mahasinut Ta'wil karangan Imam Al-Qasimi ya. Kemudian tafsir Al-Marawi karangan Ahmad Mustafa Al-Marawi yang banyak kita jadikan referensi hari ini. Kemudian Fi Zilalil Quran karangan Imam Syahid Sayyid Qutub. Kemudian Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karangan Muhammad Hussein At-Tabai. Kemudian juga Tafsir Namunah karangan Ayatullah Makarim Asy-Syirazi. Kemudian Bayan Quran karangan juga Syekh Makarim Asy-Syirazi. Min Wahyil Quran karangan Muhammad Hussein Fadlullah. Kemudian Al-Kashif karangan Muhammad Jawad Mughni yang mungkin kita tidak temukan tafsirnya. Al-Furqan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian Min Hudal Quran. Kemudian Makhzan Al-Irfan Mansur. Kalau dalam konteks Indonesia yang masuk dalam kategori tafsir ijtima' ini ya seperti tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka, termasuk juga tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab, dan berbagai tafsir-tafsir lainnya yang memang mencoba menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baik saudara, ini tambahan penjelasan terkait dengan tafsir al-ijtima'i
Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya tentang walaupun ada juga yang mencoba menggabungkan ya, menggabungkan dua, al-adabi al-ijtimai. Jadi ada kajian kebahasaan dan kemudian digabung dengan kajian sosial kemasyarakatan sehingga muncul istilahnya tafsir corak al-adabi al-ijtimai. Dengan mengawali dengan kajian kebahasaan, lalu kemudian mencoba melanjutkan dengan kajian menjadikan ayat-ayat itu, penafsiran itu sebagai solusi dan panduan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Makanya dalam tafsir-tafsir ini memang biasanya diawali dengan kajian kebahasaan seperti tafsir Al-Maraghi sudah lihat dimulai dengan makna mufradat dulu. Begitu juga tafsir Al-Munir umpamanya karangan Wahbah Zuhaili juga seperti itu. Termasuk juga ke tafsir Pak Quraisy Shihab ya. Kalau sudah baca buku tafsir Al-Misbah itu juga ada kajian-kajian kebahasaan. Tapi berbeda dengan tafsir Lughawi. Kalau tafsir Lughawi mereka mengkaji masalah bahasa tapi berhenti pada kajian bahasa. Tidak dilanjutkan dengan kajian penafsiran Al-Qur'annya. Tetapi Al-Adabi, Al-Ijtimai mereka melakukan kajian dengan kajian-kajian kebahasaan. Dengan dasar kajian kebahasaan itu, lalu mereka mencoba merumuskan konsep penafsiran Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan atau bahkan solusi dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, inilah yang disebut dengan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.